Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa berada di penghujung tahun 2020 ini, di mana tahun ini merupakan tahun yang spesial bagi kita karena kita sungguh-sungguh merasakan berbagai perubahan radikal di dalam kehidupan kita yang dikarenakan oleh COVID-19 ini. Sungguh-sungguh new normal kita alami di dalam kehidupan kita. Saat seperti ini sungguh kita merasakan kebergantungan hidup kepada Tuhan merupakan hal yang mutlak. Saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah yang kekal melindungi manusia yang fana. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh berada di penghujung tahun 2020 ini. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di penghujung tahun 2020 ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah yang kekal melindungi manusia yang fana, dengan bacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 90 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Dan di awal perenungan kita akan baca satu ayat saja, yaitu dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini merupakan doa Musa yang berisi pengakuan Musa di hadapan Allah, yaitu di ayat yang pertama dikatakan doa Musa abdi Allah. Doa ini berisi tentang kesadaran Musa tentang pribadi Allah yang harus dipahami olehnya dan oleh umat Israel, serta siapakah manusia di hadapan Allah. Dalam perenungan ini ada 3 hal yang mau kita renungkan bersama-sama, yaitu hal yang pertama tentang kekekalan dan kemahakuasaan Allah di ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan iman Musa, ia menyadari bahwa Allah yang menyatakan diri dan memanggil dia sebagai hambanya adalah Allah yang kekal dan maha kuasa. Kekekalan dan kemahakuasaan Allah itu dialami secara nyata oleh Musa di sepanjang perjalanan hidupnya di dalam dia mengiring Tuhan. Karena itu di ayat yang kedua di dalam bacaan kita ini Musa berkata, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Pernyataan Musa ini menggambarkan bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh waktu. Justru Allah mengatasi dan menguasai waktu. Allah lah yang menciptakan waktu bagi dunia ini dan mengatur seluruh waktu itu. Artinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini termasuk kita manusia berada di dalam kendali waktu Tuhan. Waktu adalah salah satu cara Allah untuk mengendalikan alam semesta ini. Allah berkuasa atas waktu dan semua yang ada di alam semesta ini tunduk pada waktu Allah. Allah menyatakan kekuasaannya di dalam waktunya bagi manusia. Karena itu patutlah kita katakan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Biarlah Tuhan yang mengatur segala sesuatunya menurut waktu dan kehendak Tuhan. Hal yang kedua adalah tentang kefanaan manusia, yaitu di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan hidup di dalam kendali waktu serta kekuasaan Tuhan. Karena itu beberapa pengakuan Musa tentang kefanaan manusia adalah yang pertama, keterbatasan fisik dan waktu hidup manusia. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat firman Tuhan berkata, Engkau mengembalikan manusia kepada debu
dan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam." Tubuh manusia yang diciptakan Allah berada di dalam durasi waktu Allah dan berada di dalam kendali Allah. Tubuh manusia diciptakan Allah dari debu tanah sebagai wadah untuk berdiamnya roh Allah. Tubuh manusia menjadi berfungsi dengan tepat sesuai dengan tujuan penciptaan Allah jika ada roh Allah di dalamnya serta mengendalikan kehidupan manusia itu. Tanpa roh Allah, maka arah hidup manusia hanya akan berujung kepada penghukuman kekal. Sebaliknya, roh Allah yang diam di dalam tubuh manusia itu akan mengarahkan ia pada kehidupan yang kekal. Dan roh Allah itu akan diam di dalam kita. Kita akan menerima roh Allah di dalam kita jika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karena dengan darah Kristus kita dimeteraikan sebagai anak-anak Allah dan Roh Kudus akan diam di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika akhir waktu hidup yang ditetapkan Tuhan bagi manusia itu tiba, maka tubuh manusia akan berhenti berfungsi. Tubuh akan kembali menjadi debu, sedangkan roh dan jiwa akan kembali kepada Tuhan, Sang Penciptanya. Saat itulah manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dia lakukan melalui tubuhnya kepada Allah. Apakah ia membangun rohaninya serta memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, ataukah ia hanya memuaskan jasmani dan jiwanya dengan tubuhnya? Apapun yang kita lakukan dengan tubuh yang fana ini akan berdampak pada kekekalan hidup kita. Apakah kita mendukakan rohnya yang diam di dalam kita, ataukah kita memaksimalkan kerohanian kita dengan tuntunan roh yang ada di dalam tubuh kita ini? Selagi masih ada waktu, marilah kita memilih dengan bijak. Hal yang kedua dari bagian yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu keterbatasan kemampuan manusia. Kita akan lihat di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebagai ciptaan yang berada dalam waktu dan kendali Allah, maka manusia juga memiliki berbagai keterbatasan kemampuan. Manusia akan mampu untuk hidup maksimal hanya ketika ia hidup di dalam kehendak Allah. Di luar kehendak Allah, maka ia hanya akan membawa kebinasaan bagi dirinya sendiri. Di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang 11, Musa membukakan tentang berbagai keterbatasan kemampuan manusia. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-5, "Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu." Pada bagian ini, Musa menggambarkan hidup manusia sama seperti rumput yang berada di dalam durasi waktu Tuhan. Pada suatu tahap tertentu manusia akan bertumbuh dan berkembang fisiknya, juga kehidupannya. Suatu tahap tertentu manusia akan mencapai puncak kekuatannya. Namun pada suatu tahap tertentu manusia akan mulai mengalami berbagai kelemahan sampai akhirnya ia mengakhiri hidupnya di dunia ini. Dan Musa menyatakan waktu itu akan berlalu sangat cepat, sama seperti mimpi saja. Dalam menjalani hidup yang singkat ini, manusia diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Apakah ia hidup taat kepada Tuhan, atau ia mengejar kepentingan dirinya sendiri? Di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 menyatakan, akibat jika manusia mengandalkan kekuatannya sendiri dan hidup jauh dari Allah. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-7. "Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi di dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu dengan gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah
yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ini adalah akibat jika manusia yang hidup di dalam waktu Tuhan tetapi tidak taat pada kehendak Tuhan ketika ia menjalani kehidupannya. Murka dan penghukuman Tuhan akan dialaminya. Bukan hanya di dalam kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga sampai pada penghukuman kekal nanti. Jika Allah masih menghukum manusia di dunia ini, itu artinya ia masih diberikan kesempatan untuk bertobat serta memperbaiki kehidupannya. Tetapi jika manusia tetap bertahan di dalam kehidupan yang mendukakan Tuhan sampai pada akhir hidupnya, maka dia akan mendatangkan penghukuman kekal bagi dirinya sendiri. Pengampunan Allah akan berlaku bagi orang yang sadar akan dosanya dan mau berbalik kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Karena itu, biarlah di penghujung tahun ini, mari kita refleksikan kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita bijak mempergunakan waktu hidup kita, ataukah kita masih menyia-nyiakan kehidupan kita dengan mengejar kepentingan dan kesenangan diri kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya untuk kita mengambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan, bahwa kita mau hidup taat kepada Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yaitu kebergantungan manusia pada perlindungan Allah. Menyadari akan keterbatasan manusia, maka Musa menyatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk selamat dalam menjalani hidup ini selain kebergantungan kita pada perlindungan Allah. Mari kita baca di ayat yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Musa menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan turun-temurun. Artinya bahwa dari generasi ke generasi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya yang menaungi umatnya tiada henti. Dan umatnya mengalami Allah, mendapatkan pengalaman iman di dalam Allah, bagaimana Allah menyertai kehidupan umat. Bahkan umat mendengarkan kisah mulai dari nenek moyang mereka, bagaimana Allah menuntun langkah kehidupan mereka. Meskipun umatnya seringkali mendukakan hatinya, namun penghukuman Tuhan adalah untuk menyadarkan serta membawa mereka kembali pada pelukan kasih sayang Tuhan. Dalam doa Musa ini juga ia memohon agar dikaruniakan hati yang bijaksana sehingga ia dapat menghitung hari-hari hidupnya. Itu berarti semakin orang merefleksikan akan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, akan cinta Tuhan, akan pengampunan dan berbagai kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya, maka itu akan membuat hatinya semakin bijak di dalam dia mengambil keputusan, di dalam dia bertindak atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang serupa juga dikatakan Daud di dalam Mazmur pasal 39 ayat yang kelima, yaitu, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Doa ini merupakan pernyataan dari Daud yang membawa dia menginsyafi
betapa singkat jangka waktu hidupnya di dunia ini, sehingga ia harus bijak di dalam mengambil berbagai keputusan penting di dalam kehidupannya. Dan doa ini juga merupakan pernyataan bagi kita yang dapat membantu kita untuk menginisiasi bahwa betapa singkatnya kita hidup di dalam dunia ini. Tahun-tahun akan berlalu dan kita akan melewati semua waktu dan kesempatan hidup yang ada di dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan kehidupan yang kita jalani di dalam dunia ini adalah sebagai ujian untuk menentukan kesetiaan kita kepada Allah, serta menentukan kehidupan kekal kita. Di dunia ini kita hanyalah seperti seorang musafir yang mengembara di padang belantara dengan tuntunan Roh Kudus. Karena itu kita harus punya hati yang bijak di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita akan berjalan sambil menuju pintu keselamatan kekal yang sudah dibuka oleh Mesias, Tuhan Yesus Kristus, untuk orang yang percaya kepadanya. Kita mensyukuri jalan yang ditetapkan Allah bagi kita dengan kita terus menyaksikan Injil Tuhan di tengah berbagai tantangan yang ada sampai akhirnya kita tiba di akhir hidup kita dan kita masuk berdiam bersama dengan Allah di surga yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di penghujung tahun 2020 ini marilah kita merefleksikan kembali cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita kembali mengambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan bahwa kita mau hidup taat dan dengan sepenuh hati mengasihi Tuhan. Ia yang menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Ia yang memegang kendali waktu hidup kita di dalam kehendaknya. Ia juga yang berjanji akan senantiasa menaungi dan melindungi kita. Mari kita mohon hikmat Tuhan agar kita diberikan hati yang bijaksana ketika kita menghitung hari-hari yang kita akan lewati, sehingga kita boleh mengambil keputusan demi keputusan yang penting di dalam kehidupan kita dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dengan senantiasa mempertimbangkan kehendak Tuhan di dalam kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Selamat mengakhiri tahun 2020 di dalam kasih Tuhan dan selamat menyambut tahun 2021 di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami boleh berada di penghujung tahun 2020 ini. Semua karena cinta kasih Tuhanlah yang senantiasa memelihara dan melindungi kami di tahun 2020 yang akan berlalu. Kami mohon ampun setiap kelemahan dan kelalaian kami di tahun 2020 ini. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami dapat menapaki tahun 2021 dan menjalani hidup lebih baik lagi. Berkati pertumbuhan iman dan rohani kami Tuhan. Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu ini, sertai dan lindungi kami. Di tengah pandemik yang masih bergejolak, berkati kesehatan kami Tuhan. Di tengah badai ekonomi yang pasang surut, berkati bakul serta mata pencarian kami. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Berkati pernikahan kami, makin indah di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi berkat sukacita, membawa damai sejahtera yang menjadi kesaksian dan mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa menyertai dan menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.